kasih, ya hari-hari ini kita melihat ya, dan dosa yang paling luar biasa bekerja itu dosa persinahan. Sekarang itu banyak rumah tangga yang hancur, kenapa? Semua karena persinahan. Kita sebagai seorang wanita, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Mari kita hidup dalam kekudusan. Terutama tolong perhatikan cara kita berpakaian, amin. Sebagai wanita yang punya Kristus dalam hidup kita, perhatikan apalagi kita sebagai wanita yang sudah bersuami. Ya, enggak usah pakai yang kebuka-kebuka, amin. Ya. Udah pahanya kebuka, ya atasnya kebuka, semua kebuka. Alkitab tuh berkata ya kalau ada laki-laki melihat kita lalu dia menginginkan kita dalam hatinya, dia sudah bersinah dalam hatinya. Pertanyaannya, kenapa ada laki-laki melihat perempuan lalu dia timbul roh sinah? Berarti perempuan ini membawa roh sinah. Ya, Isabel itu ditegur Tuhan, kenapa? Karena Alkitab berkata, ya, tetapi aku mencela engkau, tadi Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, menyesatkan hamba-hambaku berbuat, ya supaya mereka berbuat sinah. Hamba-hamba Tuhan disesatkan supaya berbuat sinah, ngeri gak saudara? Ya, pendeta jatuh dalam persinahan banyak, ya. Makanya tolong ibu-ibu, Anda juga sebagai jemaat jangan bikin pendeta jatuh dalam persinahan, amin. Ya, terutama kita ibu-ibu sebagai wanita yang terhormat, kita ini punya suami, kita membawa nama Kristus, berpakaianlah dengan cara yang terhormat, amin. Karena orang akan melihat dirimu itu dari cara berpakaianmu. Nggak usah yang kebuka-buka, udah dibawa kebuka, di atas kebuka, makanya kuntilanak bilang, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya cuma satu di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Sampai kuntilanak sudah tidak muncul sekarang. Kenapa? Ya yang begini-begini nih saudara, kan belum yang namanya pelakor. Ya di mana-mana itu saudara. Aduh, kita berdoa ya saudara, sebagai wanita Kristen kita harus menjadi teladan buat anak-anak kita. Coba nggak usah muluk-muluk bicara tentang sinah, dari cara kita berpakaian. Tanpa kita sadari ternyata roh Isabel ini masuk ke dalam gereja. Ya, bukan cuma hal dalam membunuh atau apa, enggak. Roh persinahan itu kuat sekali dalam diri Isabel, makanya Tuhan mengutuk Isabel ini saudara. Ya, saya berdoa supaya kita ini menyadari, Alkitab berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Amin saudara. Ya, bukan yang untuk kita pertontonkan. Ya, bolehlah ibu-ibu nge-gym, jaga kesehatan boleh, tapi bukan untuk dipertontonkan, itu anggota tubuhmu. Amin. Kita berdoa supaya lihat hidup kita sebagai wanita terhormat. Ya, apalagi ke gereja udah pakai rok mini, saudara, pangku kaki, duduk di depan lagi. Kalau yang khotbah perempuan kayak saya masih bagus. Kalau yang khotbah bapak-bapak, dia khotbah sambil ya, kata bapaknya ini pencobaan di depan mata. Jangan saudara, ya kita berdoa yuk sekarang. Kenapa Tuhan murka dengan Isabel? Saya berdoa buat semua wanita Kristen hari-hari ini. Kita harus mengajari kepada anak-anak kita bagaimana cara mereka beretika dalam kekristenan. Cara kita berpakaian. Wanita yang elegan itu dinilai dari bagaimana cara dia berpakaian saudara. Ya, saya itu sedih melihat sekarang itu di mall ibu-ibu ya. Aduh saudara ya, udah pakai celana pendek segini saudara, udah kelihatan kemana-mana, pakai kalung salib lagi. Bikin malu nggak itu ya? Rasanya kalau ada kolam di situ mau saya baptis ulang. Kita rendam agak lama. Berapa? 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jadi saudara ya, kita itu lihat sekarang ini ya, keadaan zaman saudara ya, ya banyak hal yang berubah. Boleh ikuti tren tapi tetap jaga kekudusan. Amin. Ya, janganlah berpakaian yang tidak pantas. Bahkan kalau kita lihat ada teman kita yang seperti itu, mari kita tegur dia. Kenapa laki-laki di luar sana, menurut survei loh kesehatan, setiap 3 menit laki-laki itu pikirannya seks. Saudara bisa bayangkan, setiap 3 menit ya ada laki-laki di sini. Ya. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya,
Bagaimana kita ini berdoa untuk menjaga para laki-laki itu ya, supaya ya kita lah para wanita ingat aja baik-baik, Yesus berkata ya, kalau ada laki-laki melihat perempuan lalu dia tertarik, lalu dia jatuh dalam hatinya, itu dia sudah berzina. Saya berdoa supaya kita menjadi wanita-wanita tidak membawa roh Isabel, roh sinah dari cara kita berpakaian. Karena sekarang yang namanya perselingkuhan itu bukan hanya terjadi di kalangan suami-suami, tapi ibu-ibu juga banyak sekarang yang jatuh dalam perselingkuhan dan kenajisan. Mari kita berhenti saudara, kita buang semuanya itu supaya hidup kita ini dimerdekakan. Yang ketiga saudara, dosa apa yang sangat dibenci oleh Tuhan dalam diri Isabel ini? Ya, Isabel ini mempengaruhi suaminya untuk ikut melakukan yang jahat. Saudara, kita ini ditempatkan sebagai penolong di samping suami. Jadi saya mau bilang semua kita para wanita di sini sebenarnya kita punya kekuatan untuk mempengaruhi suami. Katakan amin. Ya, kita punya itu. Wanita itu sebenarnya diciptakan Tuhan luar biasa. Kenapa Tuhan berkata, aku menempatkan di sampingmu seorang penolong. Ya, kenapa kita dikatakan penolong? Karena memang kita ini lebih kuat daripada laki-laki. Maaf ya laki-laki yang ada di sini. Ya, laki-laki itu terlihat perkasa tapi sesungguhnya mereka lemah. Kenapa Tuhan tempatkan wanita di sampingnya untuk menjadi penolong? Karena kita ini sebenarnya lebih kuat, dan dengar baik-baik setiap wanita yang ada di sini, kita ini diberikan kuasa untuk bisa mempengaruhi suami kita. Tapi mempengaruhi ke arah yang mana? Ya, dari awal pertama kali Tuhan tempatkan wanita di samping Adam. Tuhan bilang, Adam, tidak baik kalau engkau seorang diri. Aku tempatkan seorang penolong di sampingmu. Lalu Adam berkata, terima kasih Tuhan. Waktu dia bangun, dia lihat ada wanita di sampingnya. Dia bilang, wow, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu Hawa bujuk dia berdosa. Lihat, pertama kali jatuh saja Adam itu digoda oleh Hawa. Ya, Hawa digoda oleh iblis pada waktu itu. Lalu Hawa memakai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Kuasa untuk mempengaruhi laki-laki itu dipakai oleh Hawa untuk hal yang berbau dosa. Makanya kita ini seringkali dikatakan itu wanita penggoda. Kayaknya jarang pria penggoda. Karena yang bisa menggoda itu memang perempuan. Kita punya kuasa untuk menggoda laki-laki. Ya, lalu ketika akhirnya Hawa membujuk Adam untuk memakan buah itu, lalu Tuhan datang, ya Tuhan tanya, Adam, apa yang engkau lakukan? Tadi Adam berkata, inilah tulang dari tulangku. Begitu Tuhan datang dan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan? Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sampingku ini loh. Dia nggak ngomong lagi inilah daging dari dagingku. Ya, dia ngomong apa? Perempuan yang engkau taruh di sampingku ini yang bikin saya berdosa. Lihat, dari pertama kali kejatuhan manusia itu karena kita punya kuasa untuk mempengaruhi laki-laki. Isabel adalah seorang wanita, rajanya itu, suaminya itu raja Ahab yang harusnya memerintah bangsa. Kenapa bangsa itu bisa jatuh? Karena sebenarnya suaminya itu cuma boneka. Tapi Isabel yang memerintah, yang melakukan semua keputusan di atas bangsa itu saudara, dan semua keputusannya jahat karena dia tidak mencintai kebenaran. Dia pengaruhin suaminya. Ibu-ibu, kalau suami lagi berselisih paham dengan keluarganya atau apa, lalu dia mungkin cerita, saya tuh tadi males sih sama koko saya tuh dia telepon gini. Kita sebagai seorang wanita, ya tolong pengaruhi dia. Saya Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Ya, coba berpikir dengan kepala yang dingin, pasti semua ada hikmahnya. Jangan suami pulang, males banget, tadi si Cici telepon ini, makanya itu kan keluargamu kan. Ya, ikutin terus itu apa yang keluargamu ngomong, ikutin. Ini loh orang Kristen yang punya roh Isabel ini. Amin ibu-ibu. Ya, coba kasih dia, kita ini wanita ditempatkan di samping pria menjadi penolong. Makanya istri harus kuat di dalam firman. Amin. Kita ini harus kuat di dalam firman. Kenapa? Kita ini penolong dalam sebuah rumah tangga.
kuat atau tidaknya rumah tangga pernikahan itu ada di tangan istri sebenarnya. Kenapa? Karena kita pendoa, kita penolong. Suami itu hanya bisa mengikuti kalau kita punya kekuatan untuk mempengaruhi. Pakailah kuasa yang sudah Tuhan berikan itu untuk mempengaruhi suami kita melakukan kebenaran. Amin. Ya, kalau kita ajak dia berdoa, ayo Pak berdoa yuk, kamu aja yang berdoa. Ya udah nggak apa-apa, ambil alih dulu, dia belum bisa menjadi imam. Ngantuk nih, pegang tangannya dia. Ayo kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ya, satu saat itu Tuhan itu pasti melihat dan apa yang kita lakukan yang kebaikan itu pasti akan transfer kepada dia, saudara. Ya, jangan setiap kali kita berantem, ya kamu kan nggak bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga. Apa itu pendeta ngomong kamu itu laki-laki gini-gini. Please, ya jangan bawa roh Isabel di dalam rumah tangga kita. Amin. Terus ingatin suami dengan firman Tuhan. Ya dia mau pergi kerja, doain dalam nama Yesus aku berdoa ya. Saya percaya nanti pasti Tuhan akan memberkati engkau. Saudara, saya sudah bersaksi di sini ada seorang ibu, dia telepon saya, Bu Debbie, saya lihat channel YouTube ibu, iya saya mau sharing sama ibu. Suami saya kemarin kena pelakor, Bu. Jadi pelakor itu datang menawarkan saham. Ya, hati-hati ibu-ibu ya, memang di luar sana pelakor itu lebih mencari bidikan mereka itu bukan cowok bujangan ya, tapi bidikan mereka itu bapak-bapak yang berduit. Ya sekali lagi karena memang bapak-bapak itu lebih punya hati kan, harta dan properti. Jadi menjadi bidikan mereka. Dengan berbagai cara itu dimasukin. Dia bilang awalnya perempuan itu nawarin saham Bu ke suami saya ya. Dia telepon, Pak saya dari ini bisa ketemu gini. Akhirnya karena tiap hari menggoda, suaminya kasih waktu ketemulah. Nggak tahu ketemu di mana. Waktu ketemu sekali kayaknya suaminya dikenain mantra. Sekarang itu mereka bekerja pakai kuasa gelap. Saya nonton tayangannya Tony Daud, itu dia dulu dukun kan saudara. Dia bilang mantra itu bisa kena dalam pasangan suami istri yang tidak harmonis. Ya, jadi jaga rumah tangga kita tetap harmonis. Kenapa Yesus berkata jangan tidur sebelum padam amarahmu. Sebelum matahari terbenam engkau harus bereskan amarahmu. Karena mantra kuasa gelap itu bekerja di waktu malam. Jadi engkau harus tidur dalam keadaan jiwa yang bersih, lepaskan semua pengampunan, jangan bawa amarah di tempat tidurmu. Ya, jaga keharmonisan rumah tangga kita karena setan bekerja waktu kita buka celah. Itu cepat sekali masuk. Lalu Tony Daud itu bilang mantra bekerja 7 tahun. Begitu masuk ke salah satu suami itu 7 tahun. Baru bisa lepas. Kecuali ada pengecualian, istri tetap melepaskan pengampunan dan mau berdoa supaya mantra itu lepas dari suaminya. Tapi saya yakin kalau udah kena begini, jarang hanya bisa dihitung dengan jari istri yang masih mau tetap berdoa. Kebanyakan kita kalah dengan kedagingan kita, ya seperti Isabel tadi memilih untuk ya biarin aja lah, lu mau sama itu perempuan ya pergi aja lu sana. Ya, siapa yang mau berdoa ataupun kita tetap terima karena dia punya duit, kita nggak bisa apa-apa, tapi di hati kita pahit, Tuhan cabut saja nyawanya dia. Nah, itu bahaya. Ya. Lalu saudara, ibu itu cerita sama saya, Bu, kayaknya dia kena guna-guna atau mantra saya nggak tahu. Uangnya udah habis miliar buat itu perempuan. Dan itu perempuan nggak lebih cantik dari istrinya. Lalu saya bilang tetap berdoa, Bu. Iya, saya tetap berdoa, Bu. Ya, untung istrinya ini kuat saudara di dalam doa. Saya tetap berdoa buat suami saya. Tiap jam 2 malam dia bangun berdoa buat suami. Jam 2 malam dia bangun, dia bersyafaat, dia bahasa roh buat suaminya. Segala mantra-mantra itu aku putuskan dalam nama Yesus. Waktu dia berdoa, saudara, suaminya udah jarang pulang. Ya. Dan orang kalau kena mantra itu, saya hari-hari ini konseling banyak sekali orang, lupa istri, lupa anak. Benar-benar udah kayak semua yang konseling sama saya, Bu, suami saya berubah, saya yang kayak gak kenal dia, udah kayak orang lain. Itu tanda-tanda suami yang kena mantra. Kayak lupa ingatan, gak ingat istri, gak ingat anak, gak ingat pulang. Dan kalau ditegur istri makin marah, dia makin marah. Semakin istrinya marah sama suami, mantra itu semakin masuk. Itu cara kerjanya setan. Karena setan bekerja itu butuh
Nutrisinya apa? Kepahitan, sakit hati, kebencian. Makanya Yesus bilang kita harus beres. Amin. Supaya nggak ada tempat buat setan dalam hidup kita. Lalu dia berdoa, terus dia berdoa saudara. Makin suaminya nggak pulang, dia makin terus berdoa. Satu kali dia telepon saya, Bu, saya tiap malam berdoa kan jam 2 malam buat dia. Tapi saya bingung Bu, akhir-akhir ini itu rumah saya didatangi pocong. Pocongan keliling-keliling di taman rumah saya. Jadi rumahnya itu yang bagian bawah itu kaca, semua di luar itu taman. Bukan cuma dia yang lihat, sopir, pembantu lihat, mak lampir, nenek-nenek tua. Ya. Dan saya ketakutan, lari pulang, dia kasih HP-nya ke istrinya, nih kamu pegang HP-nya, saya nggak mau ada hubungan apa-apa sama dia, please. Lalu istrinya berdoa sama Tuhan, dikasih tahu pasti ada barang-barang yang dia taruh di tempatnya suamimu. Dibongkar, saudara, ketemu di dalam satu pulpen itu ada keris kecil sekali dimasukin dalam pulpennya suaminya. Ya, saudara lihat setan itu bekerja sekarang luar biasa loh.